Menarik benang merah antara Anies Baswedan dan jaringan terorisme. Ada acara deklarasi pencapresan Anies Baswedan oleh sekelompok orang yang menamakan dirinya Majelis Presiden. Yang menarik, ada keributan di antara mereka ketika ada 4 bendera berwarna hitam dan berwarna putih yang oleh mereka selama ini disebut sebagai bendera Tauhid atau bendera Rasulullah atau bendera Islam ada di panggung pencapresan itu menggunakan bendera Tauhid sebagai alat politik pencapresan dan dukungan kepada Anies Baswedan. Tapi ada pihak yang ingin cuci tangan, yang ingin membersihkan diri, membersihkan Anies Baswedan dari pengaruh-pengaruh kelompok-kelompok radikal itu. Ya, sesuai perkiraan, Anies akan mengulang apa yang membawanya menang dalam Pilgub DKI ke ranah Pilpres. Apalagi kalau bukan merawat pasukan andalannya, geng Petamburan. Mereka sudah belajar banyak, bos. Ini Pilpres, beda dengan Pilgub, beda standar anggaran maksudnya. Ya, meski sudah bolak-balik masuk gereja, bahkan sampai dipakein stola layaknya seorang pendeta, Anies tetap aja butuh geng Petamburan, tetap butuh kadrun. Menarik benang merah antara Anies Baswedan dan terorisme adalah hal yang sangat mudah, semudah membalikan tangan. Dari 2017 kita melihat bahwa Anies Baswedan ini adalah orang yang didukung oleh Laskar FPI yang ada di bawah komando Rizik Syihab yang saat itu masih bebas. Dari situlah dia memulai dan memperlihatkan sebuah afiliasi yang begitu menakutkan dengan organisasi masyarakat teroris. Seorang pembela Islam sudah jelas memiliki anggota-anggota yang merupakan pelawan dan kelompok-kelompok radikal yang benci kepada NKRI dan Pancasila. Kasus penembakan di KM 50 yang dilakukan oleh FPI yang harus membuat polisi turun tangan langsung mengeksekusi mereka di tempat, membuat kita melihat bahwa organisasi ini begitu anti polisi. Mereka dipelihara sejak tahun 1998. Organisasi ini menjadi begitu brutal dan sembarangan dalam melakukan aksi-aksi mereka. Sebut saja nama-nama orang yang ada di dalam organisasi tersebut. Mereka adalah pendukung setia dari Anies Baswedan. Bahkan saat orang yang kabur dari Indonesia ke Arab Saudi selama beberapa tahun pun waktu pulang didatangi oleh Anies Baswedan. Tapi dengan kedekatan Anies Baswedan kepada Rizik Syihab tidak serta-merta membuat saya langsung berkesimpulan bahwa Anies ini memiliki keterkaitan yang sangat erat dengan terorisme. Beberapa kecurigaan itu belum terbukti ketika fakta-fakta lapangannya masih terlalu sedikit untuk kita rangkai sebagai sebuah puzzle. Tapi lama-kelamaan yang namanya orang bermasalah dekat dengan orang bermasalah membuat saya semakin paham bahwa Anies Baswedan ini berafiliasi dengan teroris. Dia adalah orang yang dekat sekali dengan Charlie Chaplin. Sedangkan Charlie Chaplin adalah orang yang dekat sekali dengan Zakir Naik yang merupakan ulama internasional yang dicap juga sebagai pendukung terorisme dan gerakan-gerakan radikal. Anies Baswedan juga dekat dengan Abdul Somad yang sempat diusir dari Singapura, tidak boleh masuk ke negara Singapura dan harus ditahan di Changi Airport. Dan kedutaan Singapura juga berikut dengan Menteri Luar Negeri negara terkait mengatakan bahwa penolakan Singapura kepada Abdul Somad ini memiliki sebuah dasar pemikiran yang sangat kuat, yakni terkait dengan radikalisme dan gerakan fundamental di negara Singapura yang katanya memiliki banyak pengikut Abdul Somad. Kedekatan antara Anies Baswedan dan Abdul Somad ini sudah sangat nyata ketika mereka berdua menghadiri sebuah acara. Mereka duduk berdekatan dan juga bersalam-salaman meski sekali saya sampai tidak habis pikir mengapa orang ini bisa bertahan. Tapi lama-kelamaan saya paham kenapa Anies Baswedan bisa bertahan. Saya menduga kuat bahwa orang ini terkait erat dengan lembaga penggalangan dana atau donasi dari umat mayoritas. Adalah lembaga aksi cepat tanggap yang pernah diangkat-angkat dan dibesarkan oleh Anies Baswedan dengan cara-cara yang begitu melekat status Anies Baswedan yang adalah orang yang dekat dengan saksi cepat tanggap tersebut. Lembaga aksi cepat tanggap ini diindikasi oleh BNPT alias Badan Nasional Penanggulangan Terorisme mengirimkan sejumlah besar donasi kepada orang yang terafiliasi dengan organisasi terlarang di dunia yakni Al-Qaeda. Untuk kita ketahui bersama, jaringan teroris di dunia itu tidak memiliki struktur organisasi yang jelas karena memang begitulah natur mereka, sehingga mereka bisa masuk ke dalam organisasi-organisasi masyarakat yang lainnya terkait melakukan upaya radikalisme.